حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah sampai saat ini Allah senantiasa turunkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang tidak akan mungkin kita balas, karena kalau kita hitung kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah itu. Bahkan terhadap nikmat yang Allah turunkan kepada kita, Allah tidak pernah meminta kembali balasan secara materi. Cahaya matahari yang kita pakai tidak pernah ditarik rekening oleh Allah. Air yang kita gunakan tidak pernah ditarik bayarannya oleh Allah. Bumi yang kita injak, kita olah, tidak pernah ditarik PBB-nya oleh Allah. Yang Allah minta hanya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada-Nya, menggunakan semua nikmat yang Allah berikan itu untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berjanji bahwa seorang yang senantiasa bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada orang itu. Semoga kita kaum muslimin adalah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah dalam arti yang sebenar-benar. Mengisi ruang khutbah Jumat yang sangat terbatas ini, khatib akan menyampaikan wasiat takwa berjudul teman terbaik atau teman sejati menurut Islam. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-28, Allah menegaskan bahwa Allah menginginkan dari hamba-hambanya itu suatu keringanan. Karena Allah menyadari bahwa hamba-hambanya itu, kita manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Yuridullahu ayyukhaffafa ankum wa khuliqal insan dha'if. Allah menginginkan keringanan untukmu karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kalaulah bukan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala ataupun bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita, maka tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam segala urusan kita, baik di kantor, baik bagi pengusaha, pedagang, bagi guru, bahkan di rumah tangga kita sendiri pun kita tidak bisa berbuat dan melakukan sendirian. Kita butuh ada orang-orang yang membantu kita. Dalam bahasa lainnya disebut dengan teman atau sahabat. Tetapi memang dari pengalaman kita sendiri, ada teman itu yang kemudian hanya ketika masa senang saja, ketika kita berada saja, ketika kita berjaya, ketika kita punya atau kaya, begitu kita jatuh, kehilangan, kita sakit, maka ada di antaranya yang menjauh. Ataupun juga teman itu karena berselisih pendapat dengan kita, berbeda pilihan, lalu timbul keretakan, bahkan permusuhan. Kadang-kadang malah putus pertemanan. Sedangkan di dalam Islam, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebenarnya
ada tuntunan tentang teman yang terbaik dan sejati itu, yang tidak akan lari dari kita dalam kondisi apapun kita. Bahkan bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini, begitu juga ketika kita meninggal, dimasukkan ke dalam kubur, bahkan ketika kita dibangkit nanti pada hari akhirat. Hal ini sebagaimana digambarkan atau disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad, dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'aibatul Iman. Berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, "Masalu bani Adam wa malihi wa amalihi kamasali rajulin lahu salasatu akhilla." Perumpamaan seseorang atau manusia itu terhadap hartanya dan amalnya adalah seperti seseorang yang memiliki 3 orang teman. Wa qala ahaduhum, teman yang pertama berkata, "Ana ma'aka ma dumta hayya, fa iza mitsta falasta minni walastu minka." Teman yang pertama berkata, "Saya akan selalu menemanimu, bersamamu selama kamu hidup. Tetapi begitu kamu meninggal, maka saya bukan lagi temanmu dan kamu bukan lagi temanku." Itulah hartanya. Itulah harta kita yang kita usahakan. Maka harta itu hanya bisa menemani kita selama kita hidup di dunia ini. Tapi begitu kita sudah meninggal, dimasukkan ke dalam kuburan, maka tinggallah dia di dunia, diwarisi oleh keluarga kita, atau bahkan mungkin diperebutkan. Wa qala al-akhar, teman yang kedua berkata, "Ana ma'aka, fa iza balaghta ila qabrika falasta minni walastu laka." Teman yang kedua berkata, "Saya akan selalu bersamamu, menemanimu. Tetapi begitu kamu dimasukkan ke dalam kuburanmu, maka aku bukan lagi temanmu dan kamu bukan lagi temanku." Fazalika maluhu. Itu fazalika waladuhu. Itu adalah anak-anaknya, istrinya, keluarganya, sahabat-sahabat. Demikianlah kaum muslimin, kita melihat begitu seseorang meninggal, diantarkan ke kuburan, maka setelah selesai anak kita atau anak orang itu, istri, teman-temannya, keluarganya, semua kembali ke tempat masing-masing dan tinggallah dia sendirian di dalam kuburan. Wa qala al-akhar, dan yang ketiga berkata, "Ana ma'aka hayya wa mayyita." Saya selalu bersamamu, menemanimu, baik ketika kamu hidup maupun ketika kamu nanti meninggal. Fazalika amaluhu. Itulah amal ibadahnya. Itulah amal soleh. Dari riwayat ini tergambar bahwa teman terbaik itu, teman sejati itu, teman setia itu, dan tidak hanya ketika hidup, tetapi bahkan ketika kita meninggal dan dibangkit nanti di hari akhirat, itu adalah amal soleh. Dalam satu kesempatan, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, "Ayul ashabi abar?" Manakah teman yang terbaik itu? Maka sang ahli hikmah menjawab, "Al-amalus soleh." Teman yang terbaik itu adalah amal soleh. Maka orang yang menyia-nyiakan amal soleh, ataupun kita sendiri yang menyia-nyiakan amal soleh, dan bahkan meninggalkannya, maka nanti pasti akan menyesal. Man farqa fihi nadima asyaddan nadama. Yang menyia-nyiakan amal soleh, yang meninggalkannya,
maka dia akan benar-benar menyesal di kemudian hari. Hal ini digambarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Ketika Allah berfirman kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun." Dan jika seandainya nanti pada hari kiamat kamu melihat atau hadir, lalu kamu lihat orang-orang yang berdosa itu berkata, "Wahai ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah melihat siksaan akibat dari orang-orang yang tidak mau beramal selama di dunia. Dan kami telah mendengar jeritan mereka. Maka oleh karena itu, wahai ya Tuhan kami, farja'na na'mal solihan. Berilah kami kesempatan kembali ke dunia. Kami pasti akan melakukan amal soleh. Inna mungkinun." Karena kami hari ini sudah yakin. Inilah penyesalan itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dan penyesalan yang tiada gunanya, ibarat nasi sudah jadi bubur. Karena beramal itu, melakukan amal soleh itu, amal ibadah itu adalah di dunia ini. Sedangkan di akhirat nanti kita tinggal menerima balasan. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat beramal, sementara akhirat adalah tempat menerima balasannya. Mari kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita perbanyak amal kita, amal soleh kita, amal ibadah kita. Kita tingkatkan kualitas, kita cukupkan syarat dan rukunnya, kita lengkapkan hay'ahnya, kita hadirkan hati kita dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Dan itulah teman terbaik dan teman sejati kita. Fa'tabiru zalika ya ulil absar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.